Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Naufal Muflih dengan NIM A11-2022 14252 dari mata kuliah penambangan data kelas A11 4502. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya mengenai klasifikasi decision tree menggunakan dataset diabetes binary. Baik, di sini saya menggunakan dataset diabetes health indicator atau indikator kesehatan diabetes. Nah, di sini juga ada beberapa informasi mengenai dataset yang saya gunakan. Di sini ada karakteristik dataset, yaitu memiliki karakteristik tabular atau multivariat. Lalu ada tipe fitur, tipe yang digunakan dari dataset ini yaitu bertipe kategorikal dan juga integer. Lalu ada bidang studi, ini untuk kesehatan dan juga kedokteran. Lalu di sini ada fitur, yaitu fiturnya berjumlah 21. Lalu ada baris, ini barisnya ada sebanyak 253.680. Ini juga ada informasi-informasi mengenai dataset yang saya gunakan. Lalu untuk missing value atau nilai yang hilang dalam dataset ini tidak ada. Jadi dalam dataset ini tidak ada nilai yang hilang. Oke, mungkin cukup itu seputar beberapa informasi yang ada dalam dataset yang saya gunakan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan klasifikasi decision tree-nya. Untuk langkah pertama yang saya lakukan yaitu lewat Google Drive. Fitur ini bertujuan untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive kita. Dengan begitu kita bisa mengakses dan menyimpan dataset atau file yang diperlukan secara langsung di Google Drive. Ini juga memudahkan kita dalam menyimpan hasil kerja atau mengakses data besar tanpa mengunduh ulang. Untuk codingannya kurang lebih seperti ini. Lalu setelah itu ada lewat library, memasukkan library yang kita gunakan. Selanjutnya ada dataset, baca dataset. Di dataset yang tadi itu kita download, lalu kita panggil menggunakan alamat seperti ini untuk kemudian dibaca oleh sistemnya. Atau kita juga bisa memanggil langsung ke alamat link dari web dataset tersebut. Selanjutnya ada baca informasi dataset. Kemudian ada baca informasi dataset terkait missing value. Di sini karena dalam dataset ini tidak ada missing value, maka hasilnya adalah 0 semua. Karena dalam dataset ini tidak ada nilai yang hilang. Ini ada analisis statistik deskriptif. Ini menghitung statistik deskriptif untuk variabel numerik. Lalu ada distribusi target variabel. Dan juga ada visualisasi distribusi awal. Ini ada cek korelisasi. Ini untuk memetakan hubungan antar variabel dalam dataset menggunakan matriks korelasi. Kurang lebih seperti ini. Lalu ada periksa missing value, itu tidak memiliki nilai yang hilang dalam dataset ini. Lalu ada tipe datanya yaitu integer. Di sini ada juga periksa duplikat. Karena dalam dataset ini seringkali ada data duplikat yang bisa mempengaruhi dalam analisis. Di sini kita melakukan periksa duplikat.
juga ada validasi range, validasi nilai range ini. Selanjutnya kita masuk ke fitur cek, fitur yang bertipe kategorikal. Jadi fungsinya yaitu untuk biasanya digunakan dalam analisis data untuk memeriksa apakah sebuah kolom atau fitur dalam dataset berisi data kategorikal atau non-numerik. Data kategorikal adalah tipe data yang terdiri dari kategori atau label seperti jenis kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan, warna seperti merah, biru, hijau, atau status, yaitu aktif atau non-aktif. Nah, setelah itu kita konversikan kategorikal menjadi ordinal. Ini fungsinya, fungsi konversi ini itu untuk mengubah data kategori yang berbentuk teks seperti rendah, sedang, tinggi menjadi nilai numerik, yaitu 1, 2, 3 berdasarkan urutan tertentu. Sehingga dengan seperti itu bisa dipakai dalam analisis statik atau model machine learning yang memerlukan data numerik atau data yang memiliki urutan. Berikutnya itu membangun model. Di sini membangun model menggunakan decision tree. Ini untuk menentukan resiko diabetes berdasarkan variabel kesehatan lainnya. Decision tree ini mempermudah kita untuk melihat pengaruh setiap variabel pada hasil akhir prediksi. Yaitu yang pertama langkahnya ada persiapan data, lalu membangun dengan decision tree, ada evaluasi. Nah, di sini akan muncul hasil dari evaluasinya, yaitu dengan akurasi 0,77 sekian. Lalu di sini juga ada confusion metric pada bagian testing untuk data asli. Ada fitur importance-nya. Nah, di sini ada fitur hyperparameter tuning. Di sini akan menghasilkan base parameter dan base cross validation score. Untuk base parameternya di sini ada criterion, Gini, max depth, min sample sleeve, min sample split, dan juga memiliki nilai base cross validation score 0,85 sekian. Lalu ada evaluasi model terbaik. Di sini untuk hasil akurasi dari evaluasi model terbaiknya yaitu 0,85 sekian. Nah, lalu di sini ada confusion metric pada bagian testing untuk data asli. Di sini sumbu X atau predicted values, sumbu ini menunjukkan nilai yang diprediksi oleh model. Itu 0 sebagai model memprediksi sebagai kelas 0 atau negatif. 1 yaitu model memprediksi sebagai kelas 1 atau positif. Jadi 0 itu negatif, ini 1 itu positif. Ini sumbu X. Lalu ada sumbu Y, actual value. Ini sini menunjukkan nilai sebenarnya dari data uji, yaitu 0 nilai aktualnya adalah kelas 0 atau negatif, 1 nilai aktual
nya adalah kelas 1 atau positif. Lalu nilai di kotak matriks. Pada kotak kiri atas yang bernilaikan 19.217 berwarna kuning ini, jumlah data yang benar diprediksi sebagai kelas 0 atau true negatif. Lalu kotak kanan bawah yang bernilai 340, ini jumlah data yang benar diprediksi sebagai kelas 1 atau true positif. Lalu kotak kanan atas yang bernilai 221, jumlah data kelas 0 yang salah diprediksi sebagai kelas 1 atau false positif. Lalu kotak kiri yang bawah yang bernilai 3170, jumlah data kelas 1 yang salah diprediksi sebagai kelas 0 atau false negatif. Jadi untuk true negatif itu model dengan benar memprediksi 19.217 sampel sebagai kelas negatif. Nah, jika jumlah false positif dan false negatif tinggi, mungkin model memerlukan penyesuaian untuk meningkatkan akurasi. Confusion metric ini bisa membantu mengidentifikasi di mana kesalahan model paling banyak terjadi, sehingga bisa dilakukan perbaikan atau tuning lebih lanjut untuk meningkatkan performa model. Di sini juga ada fitur cek underfitting atau overfitting untuk hyperparameter. Di sini untuk nilai training akurasinya yaitu 0,85 sekian, dan juga testing akurasinya 0,85 sekian. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Ini juga ada learning curve seperti ini, itu yang biru ini menunjukkan training score, yang oranye menunjukkan cross validation score. Lalu di sini juga ada visualisasi decision tree versi standar. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Gambar ini nanti akan disimpan sebagai decision tree visualization dengan format PNG. Lalu ada juga visualisasi decision tree versi hyperparameter. Lebih gambarnya seperti ini. Di gambarnya juga nanti akan disimpan sebagai base decision tree visualization dengan format PNG. Mungkin cukup sekian pemaparan decision tree pada project PTS saya. Banyak kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.